Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afsus salamu bainakum, tebarkanlah salam di antara kita semua. Insyaallah dengan kita sama-sama menjawab salam yang hadir hari ini, Allah selamatkan dunia dan akhiratnya, amin. Dan insyaallah hidupnya senantiasa Allah curahkan rahmat, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, dan insyaallah hidupnya penuh dengan keberkahan. Sekali lagi saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Maha suci Allah yang telah menciptakan langit sebagai atap kehidupan. Maha suci Allah yang telah menciptakan bumi sebagai hamparan tempat kita kembali berpulangnya ke kampung halaman. Maha suci Allah yang telah menciptakan waktu siang dan malam. Maha suci Allah yang telah menciptakan matahari dan juga rembulan. Dan maha suci Allah yang telah menciptakan kita manusia dari dua jenis insan, laki-laki dan perempuan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sama-sama memuji Allah dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biwasilatus salawat, semoga dengan wasilah kita sama-sama membacakan salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kelak kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini kita sama-sama niatkan agar bertambah mahabbah kita, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak akan bersamaku nanti di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini kita semua menjalankan rutinitas ibadah apapun kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanamkan di dalam diri kita, tanamkan di dalam hati kita bahwa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah salat sunat tarawih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami sedikit menyampaikan apa saja amaliyah yang biasa dilakukan oleh baginda kita habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah manusia kekasih Allah, manusia yang mahal, Pak. Nah, ini boleh saya bertanya, Pak? Bapak punya kunci motor? Punya kunci mobil? Ibu punya kunci rumah? Bu, ada kunci rumah, Bu? Kunci lemari ada?
Kunci brankas ada. Nah, pertanyaan terakhir, punyakah kita kunci surga? Belum tentu. Satu-satunya manusia yang memiliki kunci surganya Allah Subhanahu wa taala yakni nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka niatkan dalam diri kita, hati kita, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Semoga kelak nanti kita semua, hadirnya pun kita hari ini di Masjid Raya Al-Jabar, semoga kelak nanti kita dikumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan yang biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir, yang pertama adalah doa. Ini doa merupakan senjatanya umat Islam. Dengan berdoa insya Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika ada yang bertanya tentangku, kata Allah, di mana Allah? Aku ini dekat. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang menjadi keluh kesah kita selama ini, apa yang menjadi kesulitan kita selama ini, maka di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan kita banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kita mendoakan orang tua kita khususnya, baik yang masih ada maupun yang telah berpulang ke rahmatullah. Ini amalan yang biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama, banyak berdoa. Dan pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh diikuti bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin wa amalan mutaqabbalan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadika salihin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga di malam hari ini kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allah berikan kepada kita rizki yang seluas-luasnya. Allah datangkan dari segala macam penjuru arah. Dan insya Allah Allah sehatkan kita secara jasmani maupun rohaninya dan juga ekonominya. Dan insya Allah semoga amaliyah ibadah kita khususnya di bulan suci Ramadan ini menjadi amalan yang makbulan. Ini amalan yang pertama yang sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu amalan yang kedua adalah banyaklah kita memohon ampunan Allah dengan kita sama-sama beristighfar. Maka pada kesempatan yang mulia ini mari kita sama-sama memohon ampunan Allah, karena kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika hari ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata kita berdosa, telinga kita mungkin pernah melakukan maksiat, lisan kita, tangan kita, kaki kita, dosa kita kepada suami, dosa kita kepada istri, dosa kita kepada anak, dosa kita kepada kedua orang tua kita. Maka pada kesempatan yang mulia ini mohonlah ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa kita kepada Allah, dosa kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa kita kepada sesama manusia. Mari kita sama-sama memohon ampunan Allah dengan kita membacakan istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya.
Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa ayah ibu kita, dosa semuanya. Hadirin jamaah khususnya yang hadir hari ini, semoga Allah bersihkan kita, bersihkan hati kita, bersihkan jasad kita, dan semoga kelak nanti kita bisa sampai ke hari insyaallah Idul Fitri. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu amalan yang kedua adalah dengan kita banyak beristighfar. Lalu amalan yang selanjutnya yang biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan kita banyak berzikir. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, itulah yang membuat hati kita menjadi lebih tenang, hati kita yang menjadi lebih tentram. Dengan kita mengingat Allah baik dengan fikiran kita maupun dengan lisan kita, maka insya Allah dengan kita banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, serahkan segala urusan apapun itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah sebaik-baiknya penolong. Dan jangan pernah kita berharap dengan yang namanya makhluk, berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama berzikir di malam hari ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Inilah amaliyah yang ketiga, yaitu adalah dengan kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita berzikir. Lalu amalan yang selanjutnya adalah dengan kita banyak membaca Al-Qur'an. Di Masjid Raya Al-Jabar ini tersedia banyak sekali mushaf Al-Qur'an yang bisa kita baca. Maka manfaatkanlah momentum di 10 hari terakhir ini, kita sama-sama membaca Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati safi'an li ashabih. Karena Al-Qur'an yang kelak akan menyelamatkan kita. Kita akan melewati yang namanya alam kubur. Kita akan melewati yang namanya nanti kelak di padang mahsyar, di alam akhirat. Insya Allah Al-Qur'anlah yang kelak akan menyelamatkan kita. Maka perbanyaklah khususnya di bulan suci Ramadan ini, di 10 hari terakhir ini, mari kita sama-sama banyak mempelajari Al-Qur'an, banyak membaca Al-Qur'an. Jadikanlah Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi hidup kita. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insya Allah mudah-mudahan kita lebih banyak lagi berinteraksi dengan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini adalah kalamullah, solusi dari segala macam permasalahan yang kita hadapi selama ini. Mungkin hidup kita susah, mungkin hidup kita banyak masalah. Jawabannya semua telah tertuang di dalam Al-Qur'an. Bacalah, bacalah, bacalah. Maka insya Allah Allah akan memberikan solusi yang terbaik kepada kita semua. Ini amalan yang keempat adalah dengan kita banyak membaca Al-Qur'an. Lalu amalan yang kelima adalah dengan kita banyak bersedekah. Ibu boleh tanya ibu? Ibu ada? Ibu hari ini bawa uang 100.000 nggak bu? Ibu kalau ke mall bawa uang 100.000 besar atau kecil? Kecil? Bu, Pak bawa uang 100.000 ke mall, besar kecil? Kecil ya Pak ya, Masya Allah. 100.000 kayaknya beli baju satu potong udah cukup.
Nah, apalagi sekarang ini ya, Masya Allah mendekati Hari Raya Idul Fitri, banyak umat Islam sedang berpikir, wah baju lebaran belum ada nih ya. Jadi uang 100.000 kalau kita bawa ke pasar, kecil. Nah pertanyaannya, ketika hari ini ibu dan bapak bawa uang 100.000 ke masjid, kemudian ada kenceleng nih lewat Pak, besar atau kecil? Allahu Akbar. Masya Allah. Padahal Allah memberikan gambaran kepada kita, perumpamaan. Barang siapa yang selalu menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, akan Allah ganti dengan berkali-kali lipat. Ada yang 10 kali lipat, ada yang sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu Allah ganti ketika kita bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka niatkan Pak, mulai detik ini, terutama di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, banyak-banyaklah kita bersedekah. Maka insya Allah harta yang Allah titipkan kepada kita, karena pada intinya rizki kita yang sesungguhnya adalah apa yang kita makan hari ini, itulah rizki kita. Apa yang kita pakai hari ini, itulah rizki kita. Dan apa yang kita keluarkan untuk berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah rizki kita yang sesungguhnya. Jadi walaupun hari ini kita banyak tabungan di beberapa bank, misalkan 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, itu semua akan kita tinggalkan. Kita meninggalkan rumah, kita meninggalkan harta kita, suatu saat kelak itu bisa boleh jadi akan menjadi rebutan anak-anak kita. Maka kita didik anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang dermawan, senantiasa saling tolong menolong sesama manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga harta yang engkau titipkan kepada kami insya Allah membawa keberkahan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan yang terakhir adalah amaliyah yang biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan kita beriktikaf. Itulah tadi runtutan amalan yang biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu yang kedua banyaklah memohon ampunan dengan kita sama-sama beristighfar, memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga banyak berzikir, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat banyaklah kita membaca Al-Qur'an. Yang kelima banyaklah kita sama-sama bersedekah. Dan yang terakhir iktikaf di 10 hari, karena di 10 hari terakhir ada malam yang begitu istimewa, malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Semoga ganjaran, keutamaan, pahala itu bisa kita dapatkan di 10 hari terakhir ini. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Al-haqqu minallah, kebenaran mutlak hanyalah milik Allah. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan, itu mutlak dari kesalahan diri saya pribadi. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Syukran ala husni ihtimamikum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.